Belakangan ini aku berteman dengan sepi. Seringnya ia datang tiba-tiba di kala sendiri. Musuhnya adalah ramai. Tetapi entah mengapa akhir-akhir ini sepi tak gentar datang. Bahkan saat ruangan penuh dan suara bergema di mana-mana. Rupanya sepi tak mengenal tempat. Tetapi ia mengenal ketulusan. Ketika ada sepasang mata, hati dan pikiran yang merajut tali hukum pada kita, sepi pergi sendiri. Dan kasih akhir di sana. Perangkul kau dan aku yang saling peduli dan menyayangi. Biasa ia datang di antara tatap ibu dan ayah, dari senyum anak dan cucu. Juga teman yang senantiasa ada selalu, seperti di Adi Yuswa setiap 2 minggu. Sebuah sesi penuh kasih dan daya hidup yang membuat kita ingat arti bersama dan hidup seperti apa. Namun setelah menempuh jarak dari ruangan ini, Abah Sepi datang menemani kembali. Yang beberapa dari kita telah berdamai dengannya dan beberapa yang lain tak pernah suka. Lalu bagaimana usir Sepi? Hanya kita sendiri yang tahu jawabannya. Ada yang dengan memeluk tubuh tangan sendiri, ada yang dengan hobi, dan ada yang mencarinya di wajah lain. Tapi pada intinya kesepian artinya keasingan. Keasingan artinya tak ada kabar. Maka apa kita yang merawat sepi tanpa kabar? Kapan terakhir kali kita menanya kabar? Hingga tali ketulusan yang pernah mengikat kita dengan kasih sayang dulu bisa tersimpul kembali. Mungkin bisa kita mulai dengan apa kabar temanku? Atau apa kabar sayangku? Lalu kemudian biarkan hati dan kata-kata yang mengambil alih. Terima kasih. Jadi kenapa saya memilih topik ini, karena banyak di antara kita dengan kemajuan teknologi, dengan globalisasi, maka banyak kita para lansia itu tinggal sendiri, ya, di tengah keramaian katanya. Siapa yang, tapi kadang-kadang kita juga butuh ya, butuh juga sendiri, nggak mau direcokin siapa-siapa, pengen sendiri aja. Kadang-kadang rasa nyaman juga kalau sendiri, tapi asal tidak berlangsung lama ya, karena kita adalah makhluk sosial, butuh orang lain untuk kita ajak ngomong, untuk kita ajak bicara. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan di sini bahwa karena globalisasi dan usia lanjut dan kesehatan kita yang jauh lebih baik, lingkungan yang baik, maka usia harapan hidup manusia di seluruh dunia bertambah ya. Nah, menyebabkan juga terjadinya kesendirian ya, yang meningkat. Karena apa? Sekarang kan anak-anak semua pada pergi kemana ya, udah enggak apa namanya, tidak seperti dulu extended family. Sekarang nyebar kemana-mana dengan mudah, bisa datang pagi pulang lagi. Jadi ada orang yang kerjanya tinggalnya Jakarta, kerjanya di Bali ya, pulang pergi saya juga bingung, akhirnya dia stres sendiri dan kemudian datang juga untuk konsultasi ya. Itu masalah-masalah keluarga timbul juga karena hal-hal kesendirian ini ya. Lanjut. Jadi kesendirian ini juga karena adanya penyakit-penyakit kronis ya. Kita lihat pendengaran kita mulai menurun, penglihatan kita mulai menurun. Akibatnya kita agak terhambat ya, terisolasi dari sekitar. Padahal orang ngomong apa, orang ketawa, kita pikir kita yang diketawain ya. Padahal nggak ada yang ketawain ya. Itu kita lihat begini agak susah ya. Jadi kendala-kendala ini yang
menyebabkan kita rasa terpuruk. Lanjut. Jadi perasaan kesendirian ini itu hanya perasaan sebetulnya. Meskipun kita ada teman, ada apa, tapi kita rasa sendiri. Jadi kita merasa kesepian di dalam, di sekitar keramaian. Hal inilah yang sering membuat kita jadi sedih dan jadi depresi. Dan dampaknya nanti akan lebih panjang lagi. Lanjut. Nah ini yang kalau rasa kesepian ini yang disebut menyebabkan isolasi secara sosial. Isolasi sosial itu kita merasa tersingkirkan dari lingkungan, ya, dari teman-teman dan sebagainya, ya. Karena kita sudah menua, lemah, atau karena lama tidak ada kontak dengan orang lain. Nah, alhamdulillah di grup kita ini kita punya kelompok yang dimana kita bisa meskipun masih ketemunya 2 minggu sekali, nyanyinya sekali seminggu, ya, jadi masih sering ketemu itu adalah sangat-sangat baik untuk kesehatan fisik maupun mental. Tapi di lain pihak memang kita harus mengakui bahwa dengan bertambahnya usia kita maka kita akan mudah galau. Kita lebih perasa ya, sensitif ya. Kadang-kadang kita juga malas untuk mengadakan kontak dengan orang lain. Lanjut. Kenapa terjadi rasa kesendirian pada lansia? Pertama karena dia tinggal sendiri, hilangnya hubungan dengan keluarga dekat, menipisnya kultur atau budaya yang dianut, ya. Menderita berbagai penyakit kronis, enggak punya hobi dan tidak punya kelompok sosial. Kalau tadi kita dengar Bu Pur, bisa punya hobi, punya kegemaran, urek-urek segala macam, jahit-jahit kancing. Kalau saya Bu baru belajar jahit dengan Bu Un. Itu aja salah kemarin Bu. Sampingnya kiri kanan kenapa nih begini, ternyata kelipet ininya. Kainnya kelipet, saya nggak tahu kalau itu adalah terlipat gitu. Kok Bu, kok nggak bisa nyambung? Ini gini ya, gitu belajar lagi. Jadi belum Bu Guru belum selesai, baru dijahit pinggirnya kemarin. Nanti lapor hari Senin. Ya, jadi kita punya kelompok sosial itu adalah sangat penting. Ya. Untuk kita bisa sharing, untuk bisa saling support. Jangan ngerasani gitu ya, capek deh. Lanjut. Nah, bagaimana kita bisa membantu orang yang kesendirian ini? Ya. Pertama, kita harus belajar hal-hal yang membuat kita nyaman. Nah, tadi Bu Pur sudah mencontohkan. Ya, coba bikin betulin apa Bu? Tapi salah, ya nggak apa-apa. Resiko ya Bu ya. Segala sesuatu itu ya. Ya, tapi kalau pasang kancing, ngurek-ngurek lain-lain sih monggo-monggo aja. Pokoknya yang mengisi waktu luang itu sangat penting, yang menyenangkan. Diajak teman atau keluarga untuk berbincang-bincang. Ya, Bu Rini nggak datang ya. Kemarin mau ngajak katanya teman-teman ke rumahnya ngobrol karena dia kesendirian. Nah, perlu juga lakukan komunikasi melalui telepon atau WhatsApp. TV, jadi kalau TV Bu betul kita bisa lihat yang atau di Facebook ada kadang-kadang ada apa tuh natural world gitu, itu bagus sekali. Memang kayaknya kita udah ikut yang 3 dimensi itu, kayaknya kita udah di mana, kita udah ada di Swiss, udah ada di mana. Rasanya nikmat padahal kita ada di tempat tidur. Nah, kita juga harus berteman. Terima kasih Bu Ambar sudah mau berteman dengan kita.
Bu Irin, selamat datang. Terima kasih sudah mau. Nah ini teman-teman baru ini disapa ya. Supaya kita tambah banyak teman itu tambah bagus. Terus jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita ya kita, dia ya dia gitu. Kita nggak perlu, ya kita boleh menghargai atau apresiasi atas kemampuan atau keadaan seseorang, tapi kita tidak perlu membanding-banding. Ojo dibanding-banding katanya ya. Terus selalu seperti Bu Pur ini senam ringan ya, naik sepeda, jalan kaki dan sebagainya. Nah yang betul ini habiskan waktu di alam terbuka dan usahakan untuk menikmatinya. Itu sangat bagus kita punya alam terbuka. Bu Un punya alam terbuka banyak di rumahnya, luas banget kebunnya. Cuma sayang rumputnya tinggi ya Bu ya. Nah hal yang perlu juga kita itu hindari, jangan sendiri. Ya, jadi kalau Bu Mala sendirian ngajak kita makan-makan. Tetangga, kan kita tetangga Bu. Oke lanjut. Bagaimana cara mengatasi perasaan sendirian? Kalau kita sendirian nih, nah kita mulai membuka pembicaraan. Meskipun tentu sulit ya untuk memulai atau dapat terlaksana dengan baik. Kita luangkan waktu untuk menemani orang tersebut. Jadi kita ini yang mau menolong orang ini, mau membantu orang yang sendirian ini. Atau kita ajak makan bersama atau jalan-jalan, membantu membersihkan, menata rumahnya. Itu tadi Bu Pur itu seneng korek-korek, siapa yang bantu dikorek-korek. Kayaknya saya juga mau Bu, diorek-oprek-oprek itu Bu. Bu, saya perlu juga Bu. Jawaban ya, oprek-oprek ya. Ya oke, makasih. Ya, membantu membersihkan rumah, menata rumahnya. Jadi kalau kita datang, kalau memang kita senang oprek-oprek, lihat teman kita yang sendirian, yang apa ya kita membantunya. Atau kita membantu bawa ke dokter bila ada keluhan atau terlihat kurang sehat. Atau kita membantu hal-hal yang dia butuhkan. Ya, ada orang barangkali nggak mandi atau apa, kita bantu untuk memenuhi agar dia sehat. Lanjut. Nah, ini dampaknya kalau kita sendirian. Ini makanya saya mengangkat karena itu baik secara fisik maupun mental itu sangat besar dampaknya. Dia mempengaruhi jantung, kita jadi hipertensi atau malah penyakit jantung itu heart disease. Fungsi otak menurun, kognitifnya menurun ya atau terganggu. Nah, bisa sampai jadi demensia. Sistem imun menurun, jadi kita lemah, mudah sakit-sakitan. Proses pencernaan terganggu, ya. Ada yang nggak bisa buang air, ada yang buang air terus, ya. Saluran kemih juga terganggu. Terus kita jadi gemuk karena maunya makan terus, ya. Nah, hal lain kita tentu semua di sini kayak kita umumnya pada susah tidur ya. Tapi cukup tidurlah 6 jam aja, jangan banyak-banyak. Tapi kita juga ada timbul rasa cemas ataupun depresi. Lanjut. Nah bagaimana caranya agar kita hidup sendiri tapi tetap bahagia? Exercise ringan ya. Punya binatang peliharaan atau berkebun. Tidak tidur, ini bukan tidak, tidur yang cukup sekurangnya 6-8 jam. Belajar sesuatu yang baru dan menyenangkan. Ya, saya baru belajar menjahit kalau saya. Punya teman untuk sharing. Ya. Teman yang bisa dipercaya. Jangan kita nanti sharing malah jadi buat gosipan. Ya. Kalau kita punya hobi untuk mengisi kesepian, maka tentu rasa sepinya dapat terisi dengan hal-hal yang menyenangkan hati. Nah, punya kelompok untuk tempat bersosialisasi seperti kita di sini. Saya kira waktu kita
tentu banyak yang kita bisa sharing lebih tentang hal-hal kehidupan keseharian kita dengan teman-teman kita, tapi waktunya juga yang membatasi kita. Saya serahkan kembali kepada Mbak Sandra, silakan. Terima kasih, big applause buat Dr. Dahlia. Terima kasih sharingnya, Dok.